Citius TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Citius TV. Saya selaku host Muhammad Raffi Datu dan narasumber Bapak Arin Abdul Ghani MPD selaku wasit Liga 3 Provinsi Gorontalo. Mungkin lebih jelasnya problemnya akan dijelaskan oleh Bapak Arin sendiri. Bapak mungkin dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya Ardin Abdul Ghani. Saat ini sekarang saya bertugas di Liga 3 Provinsi Gorontalo. Sekarang saya berlisensi wasit C2 Provinsi Gorontalo, yang beberapa saat lalu saya ikuti di Provinsi Gorontalo juga. Untuk bicara masalah perwasitan di Gorontalo ini, memang pada dasarnya kita kompetensi wasit ini memang dituntut lebih jeli untuk memimpin pertandingan pada setiap laga, apalagi suasana seperti Liga 3. Liga 3 itu syarat dengan gengsi, syarat dengan permainan-permainan yang tentu saja itu pemain-pemain profesional yang datang dari setiap daerah yang berada di Provinsi Gorontalo. Oke, kira-kira pandangan Bapak tentang Liga 3 kemarin yang sempat terhenti bagaimana? Jadi untuk Liga 3 juga ini penundaan Liga 3 itu diakibatkan karena ada insiden Liga 1 kemarin di Kanjuruhan, sehingga dari insiden Liga 1 dia bisa merembet ke Liga 2 dan Liga 3. Jadi bukan hanya Liga 3 yang ditunda, tetapi ada Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Kira-kira apakah sudah ada perizinan untuk kelanjutan Liga 3 kali ini? Kalau untuk Liga 3 itu sudah ada izin, sudah ada lampu hijau. Ini kemungkinan besar ini akan dilaksanakan pada bulan ini. Awalnya bulan ini pekan pertama, tapi ada sesuatu dan lain hal yang harus dipersiapkan untuk menjelang pembukaan kembali Liga 3, sehingga itu akan diprediksikan itu akan disiapkan untuk pembukaan kembali di bulan ini, tapi kemungkinan besar itu di akhir bulan Liga 3 akan berkompetisi kembali. Kira-kira menurut Bapak aturan di Liga 3 ini sudah memenuhi standar atau? Kalau kita bicara masalah aturan di Liga 3, tentunya kita menggunakan KOP dari PSSI, ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan tentunya di Liga 3 itu sudah standar PSSI. Jadi dari sistem pengawas pertandingan, perangkat-perangkat pertandingan lainnya itu sudah setara dengan lisensi yang disyaratkan oleh PSSI, karena Liga 3 ini dia bisa diselenggarakan dengan catatan mengikuti statuta PSSI. Kalau untuk keamanan wasit, kira-kira menurut Bapak aman tidak? Kalau keamanan wasit secara kasat mata, secara nyata yang saya alami itu alhamdulillah panitia sudah sudah menyiapkan keamanan yang tentunya membuat nyaman para wasit setiap kali memimpin pertandingan. Dan kita tahu bersama bahwasanya Liga 3 di Provinsi Gorontalo itu ada di 4 titik. Pertama di Kota Gorontalo di Stadion Merdeka, ada di Kabupaten Gorontalo di Stadion 23 Januari, yang ketiga ada di Kabupaten Bualemo, dan yang keempat itu ada di Pohuwato. Jadi keamanan di 4 titik penyelenggaraan Liga 3 ini sudah setara dengan statuta PSSI. Jadi sudah bisa dikatakan aman juga? Sudah bisa dikatakan aman. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi di Liga 3 ini Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya sebagai wasit, yang tentunya pertama yang harus kita tingkatkan adalah terutama dari segi pemain.
ya. Karena ada beberapa memang pemain yang seharusnya melakukan beberapa protes kepada wasit itu tidak terlalu berlebihan, ya. Kalau memang wasit sudah mengatakan itu jenis pelanggaran A atau dan B, itu seharusnya pemain-pemain itu harus menghargai daripada keputusan wasit, karena memang wasit-wasit kami wasit di Liga 3 ini dibekali memang dengan pengetahuan akademik yang mumpuni, dibekali dengan pengetahuan yang setara dengan statuta PSSI Liga 1, Liga 2. Jadi memang kami ditugaskan di di Asprop, dari Asprop ini kan penugasan dari Asprop Gorontalo. Itu semua wasit-wasit yang bertugas di Liga 3 Provinsi Gorontalo itu lulus tes semua. Jadi ada tes akademik dengan tes fisik. Jadi dua kategori ini harus sebagai syarat untuk kita bisa memimpin di Liga 3. Jadi tes potensi akademik dengan tes fisik, semuanya sudah dibekali dengan pengetahuan seperti itu. Kata terakhir untuk Liga 3 Provinsi Gorontalo apa? Bagaimana? Kata terakhir untuk Liga 3 Provinsi. Jadi sebenarnya Provinsi Gorontalo ini pertama di Liga 3-nya sudah dari mulai panitia penyelenggara itu yang tentunya mereka sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan Liga 3, dan alhamdulillah beberapa pertandingan kemarin itu sudah sukses mereka selenggarakan, sudah setara dengan penyelenggara Liga 1 dan Liga 2, sehingga nantinya ini insya Allah ini awal mula kembalinya sepak bola di Provinsi Gorontalo itu akan berkembang, karena pengembangan sepak bola, pembinaan sepak bola ini memang dimulai daripada Liga 3 pertandingannya. Sebab kalau kita ingin ke Liga 2, Liga 1 itu awal mulanya harus kita berkarir di Liga 3, karena Liga 3 ini adalah liga profesional. Ini yang sudah ada aturannya di PSSI. Itu mulai dari Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Nah, tentunya ketiga liga ini di Indonesia ini ada namanya sistem degradasi. Sehingga setiap provinsi ini itu wajib menyelenggarakan Liga 3. Jadi setiap provinsi wajib menyelenggarakan Liga 3, terutama Provinsi Gorontalo. Dan tentunya Liga 3 ini sudah berjalan dengan lancar di Gorontalo. Terutama kita sebagai wasit itu kita memimpin setiap pertandingan itu dalam keadaan nyaman, sebab semua petugas penyelenggara daripada Liga 3 ini sudah menyiapkan pengamanan yang sangat luar biasa. Tentunya sudah setara dengan apa yang dimau oleh PSSI pusat, seperti itu. Kira-kira dampak apa yang diberikan Liga 3 untuk masyarakat Gorontalo ini, Pak? Kalau kita bicara masalah dampak Liga 3, pertama kita lihat dari segi ekonomi. Jadi akibat Liga 3 ini yang diselenggarakan oleh Provinsi Gorontalo, ini berbagai masyarakat yang menjual jajanannya di pinggir-pinggir stadion ataupun di dalam stadion yang sudah disiapkan oleh panitia itu mereka alhamdulillah bisa mendapatkan pendapatan yang sudah sesuai dengan keinginan mereka, sebab para penonton itu biasa membludak di satu stadion. Jadi sebelum penonton masuk itu mereka pasti membeli jajanan, itu dari dampak ekonomi. Ada juga yang menjual perlengkapan olahraga berupa jersey dari masing-masing klub yang ikut. Jadi jersey dari masing-masing klub yang ikut di Liga 3 itu banyak orang beli gitu. Baru ada juga dampak berikut juga keinginan untuk bermain sepak bola dari usia muda, dari anak-anak kecil itu mulai terasa, karena akibat daripada Liga 3 mereka melihat kawan-kawan mereka, dia punya om dan lain sebagainya, keluarga yang dia sudah di Liga 3 ini, mereka merasa termotivasi untuk bermain sepak bola dan berkeinginan untuk bisa tampil di Liga 3. Dan yang berikut tentunya dampak ini, yang berikut dampak prestasi.
dari penyelenggaraan Liga 3 ini, alhamdulillah Gorontalo itu bisa dikatakan sukses menyelenggarakan Liga 3 walaupun ini sementara berlangsung, sebab ada beberapa pemain-pemain Liga 3 yang sedang dipantau oleh Liga 2 dan bahkan Liga 1. Nah, ini menjadi kemungkinan besar bahwasanya orang-orang Gorontalo, anak-anak Gorontalo ini bisa berkompetensi di lebih tinggi lagi, bukan hanya di Liga 3 tapi di Liga 2 dan bahkan Liga 1. Oke, mungkin kali ini itu saja pembahasan kita tentang Liga 3. Mungkin untuk closing statement kita, Pak, kalau saya bilang Ikor, Bapak apa namanya? Ikor Hebat, Pak. Citius TV.